إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis siang 23 Sya'ban 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Sirah Nabawiyah yang merupakan buah karya dari Fadilatul Ustaz Dr. Abu Abdul Muhsin Firanda Andirja hafizahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para ikhwah dan para ikhwah sekalian, kita melanjutkan pembacaan kitab Sirah Nabawiyah, dan kita sekarang sampai kepada masih di dalam bab yang pertama, yaitu bab tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang selayang pandang Rasulullah, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selayang pandang. Selayang pandang itu artinya sekilas atau sepintas atau secara singkat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak artinya adalah budi pekerti atau kelakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhlak biasanya keluar dari seseorang tanpa harus berpikir panjang, karena sudah merupakan sajiyah, tabiat dari seorang muslim. Nah, tafadhal. Selayang pandang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Sirah Nabawiyah, kemudian keistimewaan sirah,
Selayang pandang sifat fisik. Bismillah. Selayang pandang sifat fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selayang pandang akhlak nggak ada ya? Iya, oke. Yang pertama, sifat fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, postur tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Kulit beliau tidaklah terlalu putih dan tidak pula terlalu kecoklatan. Dan rambut beliau tidaklah terlalu keriting dan tidak pula terlalu lurus. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam saat berusia 40 tahun. Beliau tinggal di Makkah selama 10 tahun, lalu menetap di Madinah selama 10 tahun. Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau pada usia 60 tahun, sementara uban pada rambut dan jenggot beliau tidak sampai 20 helai. Baik. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang sekilas tentang sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Postur tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah terlalu tinggi dan tidaklah pula terlalu pendek. Kulit beliau tidaklah terlalu putih dan tidak pula terlalu coklat. Dan rambut beliau tidaklah terlalu keriting dan tidak pula terlalu lurus. Artinya bergelombang. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat berusia 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun lalu menetap di Madinah selama 10 tahun. Allah mewafatkan beliau pada usia 60 tahun. Sementara uban pada rambut dan jenggot beliau tidak sampai 20 helai. Ini adalah perkataan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Artinya tidak terlalu tinggi yang ketinggiannya kemudian tidak menunjukkan kesempurnaan, kemudian tidak terlalu pendek yang menunjukkan ketidaksempurnaan juga. Kemudian kulit beliau tidak terlalu putih, tidak juga terlalu hitam atau kecoklatan. Jadi antara itu. Dan rambut beliau tidak keriting, tidak keribu gitu ya, tidak juga terlalu lurus, tetapi bergelombang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya kira ini jelas. Nah, rambut Rasulullah. Sebelumnya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan tinggal di kota Mekah 10 tahun. Yang lebih tepat adalah 13 tahun. Biasanya orang Arab memakai jumlah yang lebih besar. Ya, 10 tahun tapi maksudnya adalah 13 tahun. Kemudian di sini disebutkan Allah mewafatkan beliau pada usia 60 tahun. Maksudnya 60-an tahun. Lebih tepatnya itu 63 tahun. Nah, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergerai hingga pertengahan daun telinganya. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah hitam. Tergerai hingga pertengahan daun telinganya. Maksudnya tergerai karena rambut beliau panjang. Ya. Kemudian hingga pertengahan daun telinganya. Maksudnya adalah rambutnya itu panjang, kemudian terkadang menutupi dari daun telinganya. Menutupi dari daun telinganya. Dan rambut beliau sangatlah hitam. Nah, bentuk rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikal. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya tentang rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau menjawab, rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikal, tidak terlalu lurus dan tidak terlalu keriting. Panjang rambutnya antara kedua telinganya dan bahunya. Ikal berarti tidak terlalu keribu, tidak juga terlalu lurus, tetapi bergelombang. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, para ahli kitab biasa membiarkan rambutnya terjulur
sedangkan orang-orang musyrikin menyibak atau membelah rambutnya. Rasulullah SAW suka menyamakan diri dengan ahli kitab pada hal-hal yang tidak diperintahkan di dalamnya. Maka Rasulullah SAW menjulurkan rambutnya kemudian membelahnya. Nah, ini rambut Rasulullah SAW seperti yang saya sudah sebutkan tadi, panjang, kemudian beliau belah, kemudian beliau biarkan ke belakang. Nah, yaitu hukumnya mansuh. Tadinya Nabi menyukai meniru ahlul kitab dengan menjulurkan rambutnya, namun akhirnya Rasulullah membelah rambutnya menyelisihi kebiasaan ahlul kitab. Dan menyelisih kebiasaan ahlul kitab itu adalah tuntutan syariat. Tuntutan syariat. Itu adalah syariat Islam. Wajib menyelisih ahlul kitab. Jadi setelah ini tidak ada alasan lagi bagi seorang muslim bahwa ini tidak merusak agama saya, ini tidak merusak akidah saya. Apa hubungannya pakaian, hanya pakaian dengan akidah, tidak ada hubungannya. Tidak ada perkataan seperti itu setelah ini. Kenapa? Karena menyelisih ahlul kitab itu adalah tuntutan, artinya kewajiban seorang muslim. Mau dia berubah akidahnya, tidak berubah akidahnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, khaliful musyrikin. Selisilah orang-orang musyrik. Nah, kepala Rasulullah SAW dari Ali radhiyallahu anhu ketika menyifati Rasulullah SAW, ia berkata bahwasanya Nabi SAW bentuk kepalanya besar. Janggut Rasulullah SAW juga sangat lebat. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya janggut Rasulullah SAW lebat. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa janggut Rasulullah SAW berwarna hitam. Taib. Bentuk kepala Rasulullah SAW besar, tidak terlalu besar yang membuat penampakan Rasulullah SAW buruk, tidak, tetapi dia besar. Ya. Kemudian janggut beliau lebat. Ini menunjukkan bahwa disyariatkan memanjangkan janggut dan tidak mengambilnya sedikit pun. Dan janggut itu adalah yang rambut yang tumbuh pada tulang lahi. Lahi itu adalah ini. Ya, ini ya. Tulang lahi. Rambut yang tumbuh pada tulang lahi. Maka sebagian ulama kadang mengatakan ini bukan lahi. Makanya sebagian ada yang mengeriknya. Ya. Sebagian ulama juga ada yang mengatakan ini bukan masuk lahi di sini. Maka ada yang mengeriknya. Dan juga di atas bibir dan di bawah bibir. Ada yang mengatakan dia bukan lahi. Karena yang namanya janggut adalah yang di atas tulang lahi. Rambut yang di atas tulang lahi. Dan janggut beliau panjang. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengamalkan apa yang beliau sabdakan. Arkhul liha. Ya, panjangkan jenggot. Waffirul liha. Lebatkan jenggot. Ya. Aufirul liha. Tebalkan jenggot. Ini termasuk daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tampan wajahnya dan paling baik akhlaknya. Terlebih lagi jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bahagia, maka wajahnya terlihat bercahaya. Baik. Dari Al-Barra, yang benar itu Al-Bara. Al-Bara bin Azib. Laisa bukan Al-Barra. Al-Bara bin Azib. Nah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW yang paling tampan wajahnya dan paling baik akhlaknya. Ini dijelaskan oleh para ulama ketika berbicara tentang siapa yang lebih afdal wajah dari
kedua nabi alaihi wassalatu wassalam? Apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Nabi Yusuf alaihi salam? Coba kita baca perkataan para ulama rahimahumullahu taala. Perhatikan, ada bahkan hadis yang disebutkan Yusufu ajmalu minni khalqan wa ana ajmalu minhu khuluqan. Yusuf lebih bagus dariku, kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini, dari bentuk penciptaan. Dan aku lebih bagus darinya dari akhlak. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi hadis ini dinyatakan oleh sebagian ulama adalah hadis yang palsu. Hadis yang palsu. Dan yang wajib kita yakini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang paling afdal dari seluruh para nabi. Manusia yang paling tampan dan paling baik dari seluruh manusia. Hal ini berdasarkan hadis yang kita baca tadi, yaitu karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling baik wajahnya, manusia yang paling baik wajahnya. Dan di dalam hadis lain riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam ketika beliau melakukan Mi'raj. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fa'idha anabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam, idh huwa qad u'tiya syatral husn." Lalu aku melihat Nabi Yusuf. Ternyata Nabi Yusuf alaihi salam telah diberi setengah dari kebagusan rupa. Nah, dari sinilah para ulama akhirnya terjadi perbedaan pendapat di antara mereka dalam masalah ini. Ada pendapat yang pertama mengatakan Yusuf alaihi salam dimuliakan dengan setengah kebaikan atas selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusuf alaihi salam dimuliakan dengan setengah kebagusan atas selain Nabi Yusuf sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diberikan kebagusan rupa lebih banyak daripada apa yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Apa yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, kemudian ada penjelasan yang menarik dari Syekhul Islam tentang hal ini. Mana yang lebih bagus rupanya antara Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata dalam kitab Minhajus Sunnah Nabawiyah, "Wa Yusuf as-Siddiq wa in kana ajmal min ghairihi min al-anbiya wa fi as-sahih annahu u'tiya shatr al-husn falam yakun bidzalika afdal min ghairihi bal ghairuhu afdal minhu ka Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Musa wa Isa wa Muhammad salawatullahi alaihim ajma'in." Nabi Yusuf alaihissalam meskipun beliau lebih tampan rupanya dari selainnya dari para nabi, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, sesungguhnya beliau diberikan setengah dari kebagusan rupa, maka hal itu tidak menjadikan beliau lebih utama dari selainnya. Bahkan selainnya lebih utama dari beliau, seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu poin. Bahwa di atas Nabi Yusuf alaihissalam
ada yang lebih afdal lagi. Wa Yusuf wa in kanat suratuhu ajmala fa inna iman haula'i wa a'malahum wa a'malihim kanat afdal min imanihi wa amalihi. Nabi Yusuf alaihissalam meskipun bentuk rupanya itu lebih ganteng, lebih tampan, maka sesungguhnya iman para nabi dan para rasul tersebut, ya, dari mulai Ibrahim, Ishaq, Ismail, Yaqub, Musa, Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kanat fa inna keimanan mereka dan amalan mereka lebih afdal dari keimanan dan amalan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa haula'i udzu ala nafsil iman wa da'wah ilaih. Mereka para nabi tadi dicela, diintimidasi, disakiti, ya, saat mereka beriman dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan dari para ulama. Wallahu alam, yang kita kuatkan adalah mempunyai ketampanan wajah dibandingkan seluruh manusia selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang kita kuatkan pendapatnya, ya. Nah, terlebih lagi jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bahagia, maka wajahnya terlihat bercahaya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika bahagia, maka wajahnya akan bersinar, seakan-akan ia adalah potongan rembulan. Ketika ada seorang lelaki bertanya kepada Jabir bin Samurah, apakah wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti pedang? Maka Jabir menjawab, tidak. Namun wajahnya seperti matahari dan rembulan, dan wajahnya bulat. Nah, ini menunjukkan bagusnya rupa Rasulullah SAW dari sisi wajah. Beliau kalau senang seperti sedang bulan purnama, ya, bersinar dan cerah wajah Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana Rasulullah SAW menyisir rambutnya? Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku pernah menyisir rambut Rasulullah SAW sementara aku sedang haid. Aisyah radhiyallahu anha juga berkata, Nabi Muhammad SAW menyukai tayammun, yaitu memulai dari sebelah kanan. Saat mengenakan sandal, menyisir rambut, bersuci, dan seluruh aktivitas lainnya. Taib, ini didahulukan dari bagian yang kanan segala sesuatu yang mulia. Pakai sandal, pakai baju, pakai celana, ya, segala sesuatu yang mulia. Adapun yang kotor seperti masuk ke WC, kemudian mau buang air besar, buang air kecil, maka pada saat itu dia dahulukan bagian kiri. Nah, uban dan pewarna rambut Rasulullah SAW. Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah ditanya, apakah Rasulullah SAW mengecat rambut beliau SAW? Maka Anas radhiyallahu anhu menjawab, sungguh Rasulullah SAW tidaklah beruban kecuali sedikit, sehingga beliau tidak perlu mengecat rambutnya. Akan tetapi Abu Bakar dan Umar mengecat rambut dengan hinna atau pewarna merah, dan katam, pewarna hitam kemerah-merahan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga berkata, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau pada usia 60 tahun, sementara uban pada rambut dan jenggot beliau tidak sampai 20 helai. Nah, lanjut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah mengucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku melihatmu telah beruban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yang membuatku beruban adalah surah Hud, Al-Waqiah, Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun atau An-Naba, dan Idza Syamsu Kuwirat atau surah At-Takwir. Karena dalam surat-surat tersebut, ya, terdapat berisi peringatan tentang orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah mewarnai rambutnya. Uban hanya tumbuh di bawah bibir beliau, di pelipis kanan dan kiri,
dan sedikit di rambut kepala beliau. Nah, ini penyebutan uban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai begitu detailnya? Karena akhirnya para sahabat mengetahui bahwa ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya sejarahnya ditulis oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Nah, sifat bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang pria yang berperawakan sedang, bahunya bidang. Nah, ini sifat bahunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, perawakannya sedang, bahunya bidang. Nah, sifat lengan dan kedua telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua lengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ia menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ia berkata, beliau adalah seorang yang kedua lengannya panjang. Nah, ini adalah sifat lengan dan kedua telapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kedua tangan dan kakinya besar, wajahnya tampan. Aku tidak pernah melihat seorang setelah dan sebelum yang seperti beliau, dan kedua telapak tangannya lebar. Nah, ini juga kedua telapak tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam saya kira jelas karena disebutkan di sini dengan jelas oleh Anas bin Malik radhiyallahu an, yaitu kedua telapak tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat halus. Nah, kedua telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat halus. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki warna kulit yang cerah, keringatnya bagai mutiara. Apabila beliau berjalan, maka condong ke depan. Aku tidak pernah menyentuh sutra yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak pernah mencium bau minyak misik dan minyak ambar yang lebih wangi dari aroma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini adalah azharal laun, memiliki warna kulit yang cerah. Ya, ini adalah warna kulit yang paling indah kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan apabila beliau berjalan maka condong ke depan, seperti orang kalau turun dari tangga condong ke depan, ya, seperti orang turun dari tangga. Nah, sifat dada, perut dan punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dadanya ditumbuhi bulu hingga pusarnya. Ummu Hani radhiyallahu anha juga menyifati perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat bentuk perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali, kecuali aku ingat lipatan kertas yang digulung antara satu dengan yang lain. Dalam kurung six pack. Lipatan kertas yang digulung antara satu dengan yang lainnya. Allahu alam apakah dalam kurungnya ini benar atau tidak, ya. Ini saya belum melihat penjelasannya. Nah, lanjut. Betis dan kedua kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, ia bercerita ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, dan saat itu seakan aku melihat cahaya pada kedua betis beliau. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedua telapak kakinya besar. Dari Simak bin Harb, ia mendengar Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu menyifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bermulut bali, bermata ashkal dan bertumit manhus. Perawi berkata, aku berkata kepada Simak, apa yang dimaksud dengan bermulut bali? Simak menjawab, mulutnya besar. Saya juga bertanya kepadanya, apa yang dimaksud dengan bermata ashkal? Simak menjawab,
terdapat sedikit warna merah pada putih matanya. Saya bertanya lagi kepadanya, lalu apa yang dimaksud dengan bertumit manhus? Simak menjawab, yaitu daging tumitnya sedikit. Dari Anas bin Malik ini bermulut dhali'ul fam, bermulut dhali', mulutnya besar, agar Nabi Muhammad SAW mudah menyampaikan hadis-hadis Rasul SAW dengan jelas dan juga bisa dipahami. Kemudian bermata ashkal, yaitu terdapat sedikit warna merah pada putih matanya. Jadi warna merah putih mata itu ada warna kemerahan. Ini namanya ashkalul ain, yaitu mata yang ashkal. Kemudian bertumit yang manhus. Manhus artinya adalah daging tumitnya sedikit. Kalau kita lihat tumit kita itu kan banyak, ini daging tumitnya sedikit. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW kedua telapak kaki dan tangannya tebal. Nah, warna kulit Rasulullah SAW. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW memiliki warna kulit yang cerah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika menyifati Rasulullah SAW, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW memiliki bentuk kepala yang besar dan kulitnya berwarna putih kemerah-merahan. Nah, ini sudah jelas. Nah, lanjut. Sifat pakaian Rasulullah SAW. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah gamis atau jubah. Nah, gamis itu bukan jubah begini ya. Gamis itu kamis yang dipakai oleh antum-antum. Ya, yang dipakai oleh antum-antum ini. Dan dulu tidak sepanjang yang kita sekarang ini. Tetapi dia hanya sebatas untuk menutupi pantatnya. Karena bawahnya dia pakai kain, pakai sarung. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. jadi kalau diterjemahkan jubah kurang tepat ini. Nah, ini saya dengar syarahnya waktu itu di majelisnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Bahwa al-qamis bukan yang dipakai thawb. Ini kan kita orang Arab menyebutnya thawb. Bukan yang dipakai thawb sekarang ini. Tapi qamis itu adalah baju hem yang dipakai. Cuma dia tidak sampai bawah. Tidak sampai bawah. Dan juga bajunya tidak ada kancing-kancingnya. Jadi langsung pasang gitu. Saya masih ingat beliau menjelaskan kenapa ini sangat disukai oleh Rasulullah SAW. Karena mudah. Ya, karena Nabi SAW idza ikhtara baina amrayn ay ikhtara aysarahuma ma lam yakun isman. Adalah Rasulullah SAW jika dipilihkan di antara dua pilihan, maka beliau mengambil yang paling mudah selama itu bukan dosa. Nah, ini al-qamis saya tidak setuju kalau seandainya diterjemahkan dengan jubah. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah berangkat sholat dengan dipapah oleh Usamah bin Zaid dengan memakai mantel kitur, sejenis pakaian yang terbuat dari katun dan di dalamnya ada tanda merah. Lalu beliau mengimami para sahabat. Diriwayatkan bahwa Qatadah bertanya kepada Anas bin Malik tentang pakaian yang paling suka dipakai oleh Rasulullah SAW. Maka Anas radhiyallahu anhu pun menjawab, pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah hibarah. Al-hibarah di sini dijelaskan oleh penulis Imam Nawawi menjelaskan bahwa hibarah adalah pakaian dari katun yang ada hiasannya. Kalau hibarah itu dia adalah kain yang ada garis-garisnya.
Antum tahu selimut orang sakit? Nah, itu hibarah. Ya, itu hibarah. Tapi nggak tahu ini disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Pakaian dari katun yang ada hiasannya. Nah, mungkin ada coraknya, ada garisnya, iya. Tetapi kalau ada hiasannya, saya tidak tahu. Nah, Ibnul Qayyim rahimahullah juga menjelaskan secara panjang lebar tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya, beliau rahimahullah menyebutkan kriteria pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah pakaian termasuk petunjuk yang paling sempurna, paling bermanfaat untuk badan, paling ringan dan paling mudah untuk dipakai dan dilepas. Nah, lihat. Saya baca syarahnya. Kana ahabbu thiyabi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam al-qamis li'annahu astar min al-izar wa rida wa li'annahu qit'atun wahidah yalbasu al-insan marratan wahidah fahiya ashal min an yalbas al-izar awalan thumma rida thaniya. Walakin ma'a dhalik law kunta fi balad ya'taduna libas al-azur wal ardiyah wa labisat mithlahum wa labista mithlahum fala haraja wal muhim alla tukhalifu libasa ahli baladik fataqu fi syuhrah waqad nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an libasi syuhrah. Nah, di sini adalah pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW al-qamis karena ini lebih tertutup daripada al-izar war rida. Lebih tertutup daripada sarung dan juga lebih tertutup daripada sarung dan juga surban. Ya, orang dulu ada pakaiannya dua sarung kemudian bersurban. Nah, ini al-qamis langsung dipakai satu kesatuan. Satu kesatuan. Karena dia lebih mudah dibandingkan memakai sarung dulu kemudian setelah itu memakai surban. Nah, Sifat sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebentar pakaian. Tadi yang berkaitan dengan pakaian tidak disebutkan warna pakaian. Warna pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah putih. Putih. Ilbasul bayad fa innahu min ahsani thiyabik. Pakailah pakaian yang putih, sesungguhnya ia adalah pakaian yang paling baik yang kalian miliki. Nah, kemudian Imam Al-Qayyim mengatakan petunjuk Rasulullah SAW dalam masalah pakaian termasuk petunjuk yang paling sempurna, paling bermanfaat untuk badan, paling ringan, paling mudah dipakai dan dilepas. Nah, adapun al-hibarah seperti yang sudah saya sebutkan tadi, hibarah adalah kain yang ada garis-garisnya, mukhattat. Ya, thawbun min qutn mukhattat kana yusna'u bil Yaman. Dia adalah kain dari katun dan bergaris-garis dari negeri Yaman. Nah, itu namanya hibarah. Nah, Sifat sepatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buraidah radhiyallahu anhu berkata, Raja An-Najasyi pernah memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa sepasang sepatu yang mulus. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakainya, kemudian berwudu dan mengusap keduanya. Nah, ini hibarah. Ini hibarah. Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW hibarah. Artinya termasuk pakaian yang dipakai oleh Rasulullah SAW adalah surban hibarah yang ada garis-garisnya. Nah,
Raja Najasyi pernah memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW berupa sepatu yang mulus. Beliau makainya kemudian berwudu dan mengusap pada keduanya. Ini namanya al-mas' 'alal khuffain. Mengusap di atas dua sepatu khuf. Ya, dan mengusap di atas dua sepatu khuf ini adalah hukum fikih dalam Islam. Hukum Islam dalam fikih, dalam hukum fikih. Boleh seseorang baik musafir ataupun mukim untuk mengusap di atas dua sepatu. Apabila dia mukim, maka jarak waktunya sehari semalam. Penghitungannya dari mulai pertama kali dia mengusap. Misalkan tadi sholat zuhur, dia mengusap jam 12. Maka jam 12 besok hari siang baru selesai mengusapnya. Baru dilepas dulu, wudu yang sempurna, baru pasang lagi, baru nanti boleh mengusap lagi. Ini kalau mukim. Kalau musafir, maka 3 hari 3 malam dengan hitungan yang sama tadi. Nah. Sifat sandal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qatadah rahimahullah pernah bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang sandal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau radhiyallahu anhu pun menjawab, kedua sandal beliau memiliki 2 utas tali. Ubaid bin Juraij rahimahullah pernah berkata kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, aku melihatmu memakai sandal yang terbuat dari kulit yang tidak ada bulunya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata kepadanya, aku pernah melihat Rasulullah SAW memakai sandal yang tidak ada bulunya dan beliau berwudu dengan memakainya. Karenanya aku pun suka memakainya. Nah, kedua sandal beliau memiliki 2 utas tali. Jadi ada 2 talinya. Ya, ada 2 talinya. Kemudian di sini disebutkan, aku melihatmu memakai sandal yang terbuat dari kulit yang tidak ada bulunya. Kemudian disebut di sini dijawab, aku pernah melihat Rasulullah memakai sandal yang tidak ada bulunya dan beliau berwudu dengan memakainya karena aku pun suka memakainya. Dan ini termasuk daripada kegigihan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu untuk menafaktilasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku melihat tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara 2 belikatnya seperti telur burung merpati menyerupai warna jasadnya. Nah, ini adalah tanda kenabian yang pernah dilihat oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dan juga sahabat-sahabat yang lain. Terletak di antara 2 pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti telur burung merpati kecil menyerupai warna jasadnya. Nah, aroma tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Juhaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pun memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkannya pada wajahku. Ternyata ia lebih dingin dari salju dan lebih wangi dari misik. Nah, ini adalah aroma tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih wangi daripada misik. Misik kenapa sering disebutkan? Karena minyak wangi yang paling wangi di tengah orang Arab. Nah, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku tidak pernah menyentuh sutra yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku tidak pernah mencium minyak misik dan minyak ambar yang lebih wangi dari aroma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambar ini pakai ain, nun, ba, ra, ambar. Ini juga minyak wangi yang terkenal di tanah Arab. Dan menunjukkan semuanya adalah sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya. Dari Hafsah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika ingin tidur maka ia meletakkan tangan kanannya di bawah pipinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma qini azabaka yauma tub'atsu ibadak.
sebanyak 3 kali. Nah, ini adalah cara tidur Rasulullah SAW. Meletakkan tangan kanan di bawah pipi. Tangan kanan di bawah pipi. Berarti beliau menghadap ke kanan. Ya, tangan kanan di bawah pipi dan berarti beliau menghadap ke kanan. Nah. Kemudian Rasulullah SAW menggabungkan kedua telapak tangannya, membacakan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, kemudian mengusapnya ke seluruh badan. Nah. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya apabila Nabi SAW hendak beranjak ke tempat tidurnya pada setiap malam, beliau menyatukan kedua telapak tangannya lalu meniup di dalamnya dan membaca di dalamnya surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Setelah itu, beliau mengusapkan kedua telapak tangannya pada anggota tubuh yang beliau bisa jangkau. Beliau memulainya dari kepala, wajah, dan pada anggota tubuh bagian depannya, kemudian beliau melakukan hal itu sebanyak 3 kali. Nah, caranya gabungkan, kemudian ditiup. Di sini bahasanya nafasa, an-nafs. An-nafs itu adalah meniup tanpa meludahi. Kalau tafl itu meniup dengan meludahi. Ya, dan dua-duanya bisa dilakukan saat meruqyah. Ya, yanfusu artinya meniup tanpa meludahi. Tafel meniup dengan meludahi. Nah, mengumpulkan, kemudian melakukan nafs. Lalu setelah itu membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ada yang mengatakan ini khusus milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang mengatakan demikian. Seperti tahnik juga ada yang mengatakan ini khusus milik Rasulullah SAW. Karena tidak ada air liur yang berkah. Pendapat yang dikuatkan, tidak ada air yang berkah selain air liurnya Rasulullah SAW. Tidak ada keringat yang berkah selain air kerabatnya Rasulullah SAW. Nah, kemudian beliau meniupnya di dalamnya dan membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Lalu setelah itu mengusapkan pada seluruh anggota tubuh. Beliau mulainya dari kepala, wajah, dan anggota tubuh bagian depan. Kemudian beliau memulainya dari kepala, wajah, dan pada anggota tubuh bagian depannya. Kepala, wajah, pada anggota tubuhnya. Sebanyak 3 kali. Baru belakang. Ya, baru belakang. Nah, meskipun mata Rasulullah SAW tertutup, namun hatinya tidak tertidur. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha ketika ia bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah SAW, apakah engkau tidur sebelum witir? Maka Rasulullah SAW menjawab, mataku tertidur namun tidak dengan hatiku. Nah, ini kekhususan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Beliau tidur tapi hatinya tidak tertidur karena beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup kiranya ini yang bisa saya sampaikan dan insyaallah nanti kita akan beritahu ini karena kekurangan setelah keistimewaan sirah semestinya selayang pandang tentang sifat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sudah saya ungkap bahwa ini semua adalah tentang sekilas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu sifat akhlaknya atau sifat dari pribadi jasmani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai nanti kepada makanan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.